Mas Amril, biasanya ada pointernya. Ya, apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget, Bu. Puasa ya? Ya, alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini kita diberikan rezeki oleh Allah karena diberi kesempatan memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan iman yang semakin meningkat dari hari ke hari, insya Allah biidnillah. Kenapa? Karena saya mau mengawali kisah 3 sahabat yang hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Sahabat ini mereka beriman bersama, lalu juga berjuang bersama bertiga. Ya, artinya ini bestian banget gitu. Sampai datanglah panggilan jihad yang pertama, yaitu kalau kita tahu kan Rasulullah itu berkali-kali perang itu kan di bulan Ramadan. Nah, ketika 3 sahabat ini mengikuti perang bersama dengan Rasulullah SAW, ternyata nasibnya berbeda. Salah satu di antara mereka diwafatkan oleh Allah dalam keadaan mati syahid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih mas sedih 2 sahabat yang ditinggalkan. Tapi mereka punya positive thinking kalau Allah lebih mencintai sahabat yang telah dipanggil terlebih dahulu. Bahkan sahabat ini yang telah wafat itu dicintai sama Allah dalam kondisi yang amat mulia. Ya, mati syahid. Tinggal berdua. Berdua mereka beriman bersama-sama dan juga berjuang bersama-sama. Sampai ikut perang juga di kali yang kedua bersama dengan Rasul. Nasib pun berbeda. Salah satu di antara mereka akhirnya menjemput kematian di perang tersebut ya dalam kondisi mati syahid. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tinggal sendirian, sedih banget mas sedih. Ya, tapi dia punya keyakinan kalau Allah lebih mencintai sahabat-sahabatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Apalagi mereka dipanggil oleh Allah dalam keadaan mulia, mati syahid. Sedangkan dia yang masih diberi kesempatan hidup bisa jadi akan bertambah dosa. Karena siapapun di antara kita yang diberi kesempatan hidup potensi banget berbuat dosa. Ya kayak hari ini deh sampai jam 9.20. Dari tadi jam 3 lah anggap sampai jam 9.20, berarti kurang lebih 6 jam. 6 jam. Bener ya 6 jam ya? 6 jam 20 menit. Cung tangan, alhamdulillah dari tadi jam 3 sampai hari ini enggak berbuat dosa. Karena dosa itu kan ada yang disengaja, ada yang enggak disengaja, ada yang enggak niat. Jangan lagian sih dia, padahal kita udah niat kagak dosa gitu kan, tapi gara-gara dia kan gitu. Ya artinya ketika kita diberi kesempatan hidup kan sangat memungkinkan kita akan berbuat dosa. Ya, sehingga sahabat ini ditinggal sendirian. Ya, dia berpikir 2 sahabat yang sebelumnya telah diwafatkan oleh Allah dalam keadaan mulia. Allah lebih mencintai 2 sahabat yang telah wafat terlebih dahulu. Ternyata 1 tahun kemudian sahabat ini bermimpi ketemu dengan 2 sahabat yang telah wafat terlebih dahulu. Di dalam mimpi tersebut mereka bertiga lagi menunggu panggilan
dari Allah untuk giliran masuk ke dalam surga. Yang bermimpi ini yang masih hidup udah berpikir yang akan dipanggil duluan mah yang wafat lebih dahulu, asabiqunal awalun, duluan. Tapi ternyata teorinya berubah. Apa yang dia pikir ternyata kenyataannya berbeda. Allah memanggil giliran masuk ke dalam surga terlebih dahulu yang duluan justru yang bermimpi, yang masih hidup. Terkaget dia. Dia terbangun, terkaget lalu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia bertanya, ya Rasulullah semalam ngimpi bla 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 bla. Kenapa kok yang dipanggil sama Allah nama saya duluan? Bukan nama yang telah menjadi ya mati syahid terlebih dahulu. Padahal kan dua sahabat saya itu benar-benar udah cakep-cakepnya lah. Ya, dia dalam kondisi mati syahid. Ternyata apa rahasianya Ibu? Karena engkau diberi kesempatan oleh Allah. Karena engkau diberikan rezeki oleh Allah. Bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya, Ramadan tahun berikutnya, dan Ramadan tahun berikutnya. Berarti Ibu, ketika hari ini ada yang sudah masuk hari yang ke-7, ada juga yang hari ke-8. Ya, ketika Allah percaya kepada kita, kita diberi rezeki hidup di bulan Ramadan, berarti Allah percaya bahwa kita akan siap menjadi lebih baik lagi. Karena Allah percaya kita akan semakin mulia dan meningkat keimanan kita. Siap menjadi mulia? Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Nah, salah satu dari apa yang akan kita siapkan Ramadan kali ini akan membuat kita lebih meningkat adalah kita mengambil pelajaran yang baru. Pelajaran yang lebih memperbaharui keimanan kita dan meningkatkan derajat kita. Yaitu apa yang akan kita pelajari dari surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai ayat 187. Itu ayat Ramadan dari tahun ke tahun. Ada enggak? Ya, dulu mah saya waktu masih kecil ayat Ramadannya mah cuman surat Al-Fatihah. Alhamdulillah berarti sekarang udah meningkat jadi surat Al-Baqarah. Ada enggak? Ya, kok saya surat Al-Baqarah lagi sih? Kan saya udah bolak-balik ngaji. Harusnya ayat Ramadan yang ditujukan buat saya mah mungkin udah naiklah ke surat Ali Imran. Ada enggak? Enggak ada. Dari zaman dulu sampai akhir zaman. Ayat-ayat tentang Ramadan pasti surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ayat tidak akan berubah. Tapi ayat insya Allah dengan izin Allah akan merubah kita. Ayat tidak akan meningkat dan bergeser. Tapi dengan izin Allah ayat akan menggeser kita dan membuat kita meningkat lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Dan hari ini ya akhirnya panitia ya memilih judul cara kita lebih mulia dan lebih meningkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengambil kalau kesini kealingan ya. Ya, dengan kita mengambil Ramadan dan bersyukur. Dari mana Ramadan dan bersyukur? Inilah pesan yang Allah minta dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat 185. Nah, jadi banyak cara untuk kita bisa meningkat. Ya. Ketika kita lihat ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang Ramadan, itu dari ayat 183 sampai 187, ternyata semuanya itu punya target masing-masing. Contoh misalnya, orang yang bertakwa, ya ini pembukaan, karena nanti bab kita adalah yang bersyukur, kan gitu. Tapi pembukaan, ya, contoh, Allah menyuruh kita puasa kita agar kita menjadi orang yang seperti apa Ibu? La'allakum tattaqun. Ini ayat 183. Dan praktek orang yang bertakwa
Kayak apa sih orang yang bertakwa? Kan kita Masya Allah, setiap tahun ketemu nggak Ramadan? Ketemu. Setiap tahun ketemu nggak ibadah puasa? Ketemu. Berarti setiap tahun takwa kita bertambah nggak? Harusnya kan bertambah insya Allah kan gitu. Yang ketemu yang anggaplah yang umurnya 25. Anggaplah yang umur 25. Berarti kan ketemu Ramadan berapa kali? 25 kali. Tapi puasanya berapa kali? Kan belum tentu. Ya anggaplah yang umur 25 dia haid atau dia dewasa umur 15 tahun. Berarti kan 10 tahun ketemu Ramadan. Ya anggapnya yang 15 tahun baliknya ya. Berarti umur 25 itu 10 kali ketemu Ramadan dalam kondisi berpuasa. Berarti 10 kali dia punya tingkatan takwa. Itu yang 25. Yang 35 berarti berapa kali ketemu Ramadan? Ya, 20 tahun. 20 kali puasa. Berarti 20 kali takwanya semakin bertingkat. Itu yang 35. Yang 45 30. Itu kalau pakai gedung tuh, tingkat 30 takwanya. Kan gitu kan? Itu yang 45. Apalagi yang 55. Lebih tinggi lagi takwanya. 65. Lebih tinggi lagi 75, kan gitu. Sudahkah dari hari ke hari kita sudah menjadi orang yang bertakwa? Buktikan ketakwaan kita di ayat 187. Karena ayat 187 ujung ayatnya Allah akan mencari juga la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Kayak apa nih prakteknya? Nah, lihat ya, nanti ini saya cuman ini dulu yang praktek. Kayaknya ada deh. Ya nggak ada. Sorry. Udah telanjur ini ya. Jadi prakteknya ya, lihat di ayat 187 itu pertama, kalau orang yang berhasil menjadi pribadi yang bertakwa ketika dia puasa, satu, uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisa uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Berarti orang yang berhasil bertakwa dengan berpuasa, dia akan bersikap dengan pasangannya, dia akan bersikap dengan orang lain seperti pakaian. Apa sih fungsi pakaian? Satu, melindungi. Dua, menutup aurat. Tiga, keindahan. Empat, apalagi? Ibu, ya kan? Kenapa ibu memilih bahan yang ibu suka? Kenyamanan, kan gitu kan? Terus kenapa ibu kok bajunya milih ukuran S, M, L? Ya karena kesesuaian. Sudahkah kita dengan suami istri, istri suami, juga dengan lingkungan kita berfungsi seperti pakaian. Jangan menelanjangi suami kita, jangan menelanjangi saudara kita. Maksudnya ditelanjangi itu bukan dicopot pakaiannya, ya tapi kita buka aibnya, ya sehingga akhirnya terungkaplah semua kekurangan-kekurangan orang lain. Berarti kalau puasa kita ternyata tetap membuat kita nggak tahan menelanjangi orang, nggak tahan membuka aib orang, naudzubillah min dzalik, karena kata Rasul kamin so'imin, betapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa, kecuali cuma dapat lapar dan haus, karena puasa kamu tidak menjadikan kamu derajat yang bertakwa. Kenapa? Karena kamu tidak berfungsi seperti pakaian. Jadi kalau kita kepingin ya diakui oleh Allah sebagai orang yang bertakwa, lindungi orang lain, apalagi suami kita, jangan sampai dibuka aibnya, diceritakan kekurangannya kepada orang lain. Kecuali mencari solusi.
Tapi kalau cari solusi, benar-benar orang yang bisa memberikan solusi. Jangan orang yang ember. Embernya bocor. Kan gitu kan, mana-mana itu. Jangan. Jadi dosa berjamaah. Terus yang kedua, praktek yang bertakwa ini masih surat Al-Baqarah 187. Yaitu Allah minta ya, ketika setelah Allah menyebutkan dihalalkan bagi kalian di malam hari, laki-laki adalah pakaian bagi perempuan, perempuan adalah pakaian bagi laki-laki, dan Allah tahu, fataballah, Allah tahu banget, alimallahu anna fikum, Allah tahu banget kalian itu punya banyak potensi berbuat salah, banyak banget gak tahan untuk menjaga lidah, gak tahan untuk menjaga perut, gak tahan untuk menjaga jempol, Allah tahu banget. Tapi ternyata fataballahu alaikum wa afa ankum, Allah tetap menerima taubat kalian. Allah tetap memaafkan kalian. Artinya apa di sini? Allah menyuruh kita, kalau kamu puasanya itu benar, menjadikan kamu orang yang bertakwa, kamu pasti menyadari orang-orang yang ada di sekitar kita potensi berbuat salah. Maka sikap kita adalah maafkan. Allah aja tahu banget kita itu nyakitin, tapi ternyata Allah tetap membuka maaf. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sampai Rasulullah SAW itu suka banget di bulan Ramadan menyuruh kita untuk berdoa, minta maaf sama Allah. Allahumma innaka afun ya karim tuhibbul afwa fa'fu anni, fa'fu anna. Artinya apa? Ya Allah, Allah suka banget dengan permohonan maaf. Ya, maka tolong ya Allah, maafkan aku karena Engkau Maha ya penerima permohonan maaf. Jadi orang yang bertakwa, dia akan mengikuti sifat Allah. Tahu yang suaminya nyebelin banget. Ya kan? Udah gitu, agak ngaku salah lagi. Udah gitu, gengsi minta maaf. Ya kan? Padahal tahu salah, tapi gengsi minta maaf. Maka istri yang bertakwa, dia akan punya stok memaafkan. Sampai kapan? Maafkan, maafkan, maafkan sampai kita jadi pemaaf. Jangan sampai jadi mantan pemaaf. Itu aja. Nah, ini yang kedua. Ramadan yang kita selalu jumpai setiap tahun, kenapa tidak membuat kita mulia? Karena bisa jadi ya kita tidak mengamalkan ya perilaku orang-orang yang bertakwa. Kita belum berfungsi seperti pakaian. Kita belum menjadi orang yang pemaaf. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, masih surat Al-Baqarah 187, praktek orang yang bertakwa. Yaitu ketika Allah kasih contoh, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makanlah kalian, minumlah kalian sampai kalian bisa membedakan benang hitam dan benang putih di waktu fajar. Lalu sempurnakanlah puasa kalian sampai waktu malam. Bicara soal waktu. Saya sering mengingatkan tiap tahun, contoh misalnya subuh hari ini jam 4.42. Kalau ada yang minum seteguk air jam 4.43, sah atau batal? Ya Allah, cuma semenit. Maghrib 18.09. Ada yang minum seteguk air jam 18.08. Ya Allah, cuma semenit. Cuma semenit doang. Tapi kenapa batal? Ya, karena waktu itu seperti pedang. Dia bisa membunuh kamu, bisa juga memberikan kehidupan kepada kamu. Artinya Allah menyuruh kita, ayo bagi orang yang bertakwa, dia akan selalu menjaga waktu. Menghargai waktu. Hargai waktu tidak hanya untuk kita. Kan kadang kita kalau ada orang yang janji sama kita nggak kepengen nunggu. Ya kan? Ya, karena kita kepengen waktu kita dihargai. Buktikan kalau kita juga janji sama orang. Jangan biarkan mereka menunggu. Karena kadang ketika kita menjadi orang yang ditunggu, kita nggak punya beban, cuman bilang, aduh maaf ya, tadi begini, tadi begitu. Jangan, cuma 10 menit, 10 menit
bagi yang menunggu itu udah panjang matanya. Kan gitu kan? 10 menit ini ya Allah, gitu. Hargai waktu. Ya, kalau orang yang bertakwa dia akan terhindar dari karakter seperti orang munafik. Kalau berjanji ya diingkari. Jadi agar kita tidak mengingkari janji, terutama bicara masalah waktu, itu dilatih sama Allah setiap tahun di bulan Ramadan. Melalui puasa, semenit aja langsung teng, gagal tereliminasi. Betapa banyak orang puasa gak dapat apa-apa, cuman gara-gara 1 menit mencuri waktu. Ya, harusnya belum buka, udah buka. Harusnya udah gak boleh makan di waktu sahur, masih makan, walaupun semenit. Langsung prit, tereliminasi. Ya Allah cuma semenit doang, tapi dia mencuri waktu. Nah, luar biasa. Bagaimana Ramadan itu tidak membuat sahabat yang mimpi itu menjadi lebih mulia. Karena ternyata setiap tahun dia semakin ya bertakwa. Semakin punya karakter menjaga aib orang lain. Menutupi aib saudaranya, maka Allah pun akan juga menutupi aib-aibnya. Dia pun juga menghargai waktu orang lain. Nah, ini yang Allah minta di ayat 183 sampai 187. Sedangkan di ayat 184 ya, ini bicara tentang fikih puasa. Jangan sampai nih tiap tahun kan bisa jadi di mana-mana akan mengajarkan tentang fikih puasa, terutama membayar utang puasa. Bingung deh. Kemarin tuh ngaji sama ustazah sana tuh, orang yang hamil boleh kok bayar fidyah doang. Tapi kenapa yang ngaji di sini katanya nggak cukup bayar fidyah, harus ditambah dengan kodok juga. Jadi sebenarnya yang benar yang mana sih? Yang kita ikutin ustadz atau ustazah yang lulusan mana sih? Ih, gelap, gue bingung. Jika semakin belajar, semakin gelap, semakin bingung, berarti Ramadan yang dia jumpai setiap tahun gak membuat dia ngelmo. Apalagi lebih ngeri, makanya mendingan gak usah ngaji. Kalau gak ngaji, jadi gak tahu. Kalau gak tahu, gak dosa, kan gitu kan? Ya, karena gak tahu kan gak dosa. Kalau ada yang mengucapkan seperti itu, berarti kemana Ramadannya selama ini? Karena target yang diminta oleh Allah di ayat 184 tujuannya apa? In kuntum ta'lamun, agar kalian mengetahui. Berarti ngilmu. Kan enggak belajar, jadinya enggak tahu. Kalau enggak tahu enggak dosa. Nanti ditanya sama malaikat. Kan agar kamu mengetahui, berarti selama ini kamu kemana? Enggak nyari tahu, enggak mau tahu, sok tahu, pura-pura enggak tahu, kan gitu. Atau nggak mau tahu. Nah lo kira-kira pilihannya apa? Ya, terus yang tadi tuh fidyah cukup, fidyah sama puasa, kan jadi bingung. Orang mah kalau ngaji lempeng-lempeng aja, jangan bikin jadi bingung, jangan. Padahal yang namanya ngaji harusnya ngilmu, makin belajar, makin tahu. Ya, lihat dalam surat Al-Baqarah 184. Ternyata Allah dari awal sudah ngasih tahu bagi orang yang tidak mampu membayar fidyah, koma. Masalahnya kan Al-Quran gak ada titik koma, gak ada spasi. Kemudian lanjutan ayatnya apa? Faman kana tatawuan, siapa yang kepingin menambah lebih dari membayar fidyah. Berarti dia menambah dengan puasa. Jawaban Allah apa? Khair, lebih baik. Artinya apa? Dikembalikan kepada yang bersangkutan. Koma. Kemudian yang ketiga apa? Wa antasumu. Dia memilih untuk puasa aja. Enggak lah, aku enggak bayar fidyah, aku puasa aja. Jawaban Allah apa? Khair, baik. Semua tiga-tiganya khair, baik. Kalau Allah sudah bilang tiga-tiganya baik, kenapa jadi bingung? Kan gitu kan? Berarti kembali kepada
masing-masing. In kuntum ta'lamun. Makanya ayat ini ditujukan agar kamu jadi tahu. Bukan jadi nggak mau tahu. Atau jadi bingung, ya, nggak mau tahu. Ini ayat 184. Nah, bab kita adalah ayat 185. Ini akan kita bahas. Sedangkan ayat 186, nah ini saya tinggal dulu. Ya, ayat 186, ketika Allah menyuruh kita ibadah puasa itu diantaranya adalah berdoa dan berzikir. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu kan ayat 186. Ya, Allah menyuruh kita di bulan Ramadan syahrud doa, banyak doa. Syahrud zikir, banyak zikir. Tujuannya apa? Ketika kita banyak doa, banyak zikir, la'allahum yarsyudun. Mendapatkan petunjuk. Bukan akhirnya, ya Allah bingung dah, padahal udah baca ini, baca itu, kemarin dengkul yang ini enakan, sekarang yang ini yang kagak enak. Bingung dah, kemarin udah doa ini, doa itu, sebenarnya doanya yang makbul yang mana ya? Ya kan? Lah, harusnya kan ketika dia semakin berzikir, semakin berdoa, dia mendapatkan petunjuk. Oh, ternyata Allah memberikan petunjuk kepada saya, hikmahnya kenapa saya sakit. Kan gitu. Ya, saya nanti bagi mereka yang mendapatkan petunjuk, maka dia akan punya banyak hikmah, punya banyak mengambil pelajaran. Contoh, 2 tahun yang lalu, karena kenapa saya buat kayak begini, karena itu tadi, kadang kita itu diajarkan oleh Allah ada yang dengan cara yang enak-enak, kayak begini duduk manis, enak kan? Tapi ada juga Allah mengajarkan kita dengan cara yang sakit, dijedotin kita, baru, oh ini, nah itu yang terjadi kepada saya. Nah, ya, 2 tahun yang lalu tepat di bulan Ramadan, ya tepat tanggal 17 Ramadan. Jadi saya ya seperti ibu-ibu sholihat yang berseragam biru, ya, adalah khadim MMA, ya kan? Jadi pelayan masjid, pelayan Majlis Taklim Andalusia. Ya kan? Saya adalah pelayan masjid karena rumah saya di samping masjid. Nah, pada saat saya membuat acara Nuzulul Quran, nggak sekedar ceramah karena udah biasa ceramah. Saya buat mini galeri mushaf. Jadi mushaf dari masa ke masa, ya, dari mulai mushaf yang turos, yang umurnya lebih dari 50 tahun, yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Malaysia atau Singapura. Nah, itu yang saya lakukan. Ya, berharap ini menjadi nilai ibadah buat saya, banyak kebaikan buat saya. Nah, Allah mengajarkan saya, ya, ilmu yang berbeda. Pada saat saya mengambil mushaf, apa yang terjadi? Saya jatuh. Ya, yang sempat ibu-ibu pernah lihat kan saya pakai sepatu Robocop. Nah, itu alhamdulillah saya sudah mendapatkan, ya, hikmah dari peristiwa itu. Tapi pada saat ketika saya jatuh, la haula wala quwata illa billah. Ya, mindset saya pada saat itu, target saya adalah itu, abaikan jatuhnya saya. Yang penting acara sukses, kan gitu kan? Kita kalau lagi acara kan sakit ditahan-tahan kan? Nah, sampai iftar jama'i selesai, udah saya panggil tukang urut malam itu. Besoknya saya panggil lagi tukang urut. Kenapa? Karena saya kepingin sembuh. Ini menjelang 10 hari terakhir untuk, ya, iktikaf kan gitu kan. Ternyata begitu besok paginya setelah diurut yang kedua kali, boro-boro saya mau, ya, beraktivitas. Berdiri juga nggak bisa. Jadi itu kayak ada yang nyayat gitu. Udah akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke rumah sakit, ternyata kata dokternya, la haula wala quwata illa billah. Kenapa dok? Ya, ini tendonnya robek. Jadi udah robek diurut, ya darahnya ya membeku di dalam, pantesan makin gede. Udah saya nggak bisa melakukan tindakan dengan USG, harus CT scan. Kenapa? Karena saya kepingin tahu robeknya itu sudah sebesar apa. Karena tindakannya kalau nggak dioperasi, dijahit ulang atau gimana lah gitu kan. Kan lemas saya di dalam kondisi kayak gitu, jujur hati saya sedang down pada saat itu, baperan. Tambah lagi, ya kan, saya nggak bisa bergerak, yang sedangkan kewajiban kita kan harus
sahur dan berbuka. Ini benar-benar saya tidak bisa melakukan apapun. Di saat baperan seperti itu, ya mulailah kita tergoda. Ya Allah, ini tetangga pada kagak tahu apa. Maksudnya mereka nggak ngeh apa sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari saya nggak ada. Boya tuh nanya, saja kemana ya? Kan gitu kan? Paling nggak ngebel, ya saja kemana gitu. Ya Allah, udah. Kalau kita lagi baperan agar orang lain tahu, kan bisa jadi kita update status. Ya cukup di WA, nggak di medsos. Ya cukup di WA, saya update status ketika saya masuk ke CT scan. Ternyata ibu, Masya Allah, yang baca banyak, ya kan? Tapi yang respon tak ada. Makin ngedon teh, saya makin ngedon, tambah lagi saya lihat di IG. Ada satu quotes ya, yaitu apa? Mau tahu kan lo siapa teman sejati? Makin ngedon saya, karena kata medsos teman sejati itu siapa? Mereka yang ada ketika kita membutuhkan. Makin ngedon saya. Ya, orang tua saya, ibu mertua saya tahu malah apa? Saya diomelin. Makanya kamu itu cicilan banget sih. Ya Allah, datang kayak lihat kondisinya, jangan cuma tahu jatuh dari tangga kan gitu kan. Padahal apa nih? Kasihan nih suami saya, kasihan anak saya. Ya ketika sahur dan berbuka itu akhirnya ya kasrak-kasruk sendiri kan, karena saya tidak bisa melayani. Laki-laki kan jarang, bangun malam mungkin qiyamul lail, tapi kalau bangun malam disuruh ceplok telur, itu kan sesuatu banget gitu kan. Ya Allah, tambah lagi baca IG, mau tahu kan lo siapa teman sejati? Mereka yang ada ketika kita membutuhkan. Kemana tetangga-tetangga saya? Kemana? Emang deh kita kayak kue tar. Begitu kuenya ada, banyak yang menikmati. Begitu kuenya habis, tinggal lalernya doang kan gitu kan. Kalau Allah tidak melindungi saya, kalau Allah tidak menjaga saya, maka pada saat itu hati saya akan rusak. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada saya, karena tidak mungkin kita bisa bangkit dari keterpurukan kita kecuali kita sendiri. Ya Allah, kenapa enggak ada satupun yang merespon? Yang baca banyak, enggak mungkin mereka itu enggak merespon. Kan bisa jadi kan mereka akan merespon, tapi kenapa satupun enggak merespon? Nah, pada saat itulah ya Allah mengajarkan kepada saya, ya Nur Hamidah, mana zikir kamu? Mana ya doa kamu? Karena doa kamu akan membuat kamu mendapatkan petunjuk. Dan pada saat itu ya saya bersyukur kepada siapapun teman-teman saya, keluarga saya, tetangga saya yang baca dan tidak datang. Kenapa? Karena itu akhirnya memberikan pelajaran buat saya. Apa itu pelajarannya? Oh, ternyata Allah yang membuat mereka semua melupakan kita. Kenapa? Karena Allah enggak mau cemburu. Coba ya Nur Hamidah, kalau kamu lagi sakit, tetangga kamu datang setiap hari nyiapin sahur, nyiapin buka, maka bisa jadi kita akan hutang budinya sama mereka. Ya, kita lupa sama Allah. Ya Nur Hamidah, ketika kamu kepengen nangis, kamu kepengen ngadu, kamu kepengen curhat, ternyata ada teman kamu yang datang dengerin curhat kamu. Kan bisa jadi akhirnya kita menjadi hutang budi sama orang tersebut. Ternyata apa? Semua orang dilupakan sama Allah. Semua orang melupakan saya. Kenapa? Karena Allah cemburu kepada saya. Kalau kamu seperti itu, fa'aina Allah. Dan itulah yang akhirnya saya merenungkan, ya Allah, ayat itu tidak akan pernah berubah. Dari dulu, ayatnya pasti 186. Tapi ayat dengan izin Allah akan merubah kita. Ayat gak akan bergeser. Tapi ayat dengan izin Allah akan menggeser dan meningkatkan kita. Nah, ini ya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita, doa kita akan membuat kita semakin banyak mengambil hikmah. Kita akan menjadi orang yang selalu memberikan solusi. Bukan orang yang menjadi beban orang lain. Tapi kita akan menjadi orang yang memberikan solusi. Kenapa? Karena zikir kita akan selalu dibimbing oleh Allah. Ya, zikir kita akan membuat kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, hari ini yang akan kita belajar ya lebih fokus lagi, lupa, hadap sini ya. Adalah bersyukur.
Kenapa? Karena ayat 185 adalah ibadah yang khusus, yang luar biasa. Semua majlis taklim berlomba-lomba untuk meraih ya bulan ini, yaitu ibadah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Qur'an ini diturunkan di bulan Ramadan. Berarti ya kita yang punya target mau khatam Quran, kita yang target kepingin deket sama Al-Quran, ayo dari tahun ke tahun target kita juga cuman khatam. Ya, kalau cuman targetnya itu di mulut, bisa jadi maaf banyak sekali orang-orang yang ya sering curhat sama saya. Ini juga menjadi pelajaran buat kita, Ustazah, padahal dia hafizoh, tapi kok gitu sih? Padahal dia keluarga Al-Quran. Kalau baca Al-Qurannya enak banget. Tapi kok gitu sih? Ya gitu deh. Ya kan? Kan berarti, apa iya orang yang hafizul Quran begitu deh? Kan gitu kan? Saya mikir, kamu tahu dia baik dari mana? Dia hafiz sama hafizah. Terutama yang nanya sama saya itu ya para gadis-gadis ya yang sedang searching mencari jodoh yang ta'arufan ya, itu kan ditawari nih hafiz, nih imam, tapi begitu. Makanya kalau kepingin lihat orang itu baik, jangan lagi di masjid, karena kalau lagi di masjid baik semua. Kalau kepingin tahu dia orang baik, jangan disuruh baca Al-Quran, karena kalau lagi baca Al-Quran baik semua. Ya Allah Ustazah baru baca a'udzubillah, ya Allah gitu kan. Kan begitu kan. Jangan kebaikan orang itu dilihat ketika dia lagi tilawah. Tapi lihat setelah dia sadaqallahul azim, ikutin pada saat dia ke pasar. Cari tahu pada saat dia bersama dengan orang tua. Pada saat dia bersama dengan anak muda, anak kecil, ya lihat bagaimana karakternya ketika di awal bulan, tanggal muda. Lihat juga di saat tanggal tua, kan gitu. Kalau ternyata ya dia itu baik, berarti Al-Quran gak cuma di mulutnya. Al-Quran itu ada di seluruh tubuhnya, ada di tangannya, ada di matanya, ada di kakinya. Tapi kalau cuman Al-Quran itu cuma di mulut doang, ya berarti ketika dia berjalan Al-Quran pergi. Entah dia jalannya kemana. Ketika dia shadaqallahul azim, Al-Quran pergi. Sehingga kata-katanya tidak akan Qurani. Nah gitu. Nah dari sini ya kita berarti harus meningkatkan derajat kita. Enggak hanya pencapaian kita, alhamdulillah setiap tahun kita khatam Al-Quran. Tapi kita akan menjadi pribadi yang bersyukur. Karena surat Al-Baqarah ayat 185, target yang Allah minta bagi mereka yang menjadikan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. La'allakum tashkuru, agar kalian bersyukur. Siap untuk menjadikan Al-Quran sebagai ya pembimbing kita untuk menjadi pribadi yang bersyukur? Ya, insya Allah. Kita mulai. Al-Quran menjadikan kita hamba yang bersyukur. Biasa begini gak enak. Untuk menjadikan kita orang yang pribadi bersyukur, kita harus merenungkan terlebih dahulu. Allah itu baik banget sama kita. Banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Termasuk kayak hari ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, diberi umur, sehat walafiat, itu adalah rezeki. Banyak orang ya Allah udah nyiapin buat sahur keluarganya, ternyata ya kan dia dipanggil sama Allah. Walaupun keluarganya punya positive thinking, ya dia sudah menyiapkan sahur buat kita. Ternyata dia akan dihidangkan nanti sahur di surga. Kan gitu kan? Tapi kalau kita masih diberi kesempatan hidup, berarti Allah percaya kepada kita. Allah masih ingin menunjukkan rezeki yang Allah berikan untuk kita. Ya, hari ini Allah tutup aib kita. Padahal
kita ini punya banyak aib. Coba kalau Allah buka aib kita, kira-kira ada yang berani gak duduk ke sini? Gak ada yang berani. Ya, orang itu dihormati karena Allah tutup aibnya. Bukan karena kita gak punya dosa, tapi karena Allah tutup dosa-dosa kita. Jadi Allah masih sayang sama kita. Ya, sehingga kita harus bersyukur. Ya Allah, Allah baik banget ya. Ini berbagai macam adalah rezeki. Ya, kita bisa beraktivitas. Ya Allah, alhamdulillah kita bisa melangkah dengan dua kaki kita. Kita masih bisa baca Al-Quran dengan mata kita. Itu rezeki. Karena banyak sekali orang yang lagi baca Al-Quran tiba-tiba ngeblank. Gak bisa lihat lagi. Ya, kan begitu. Ya, karena bapak saya mertua kemarin nelpon kami gitu. Bapak lagi baca Al-Quran tiba-tiba ayatnya hilang. Nah, ini berarti kan ketika kita masih diberi kesempatan untuk bisa melihat, bisa beraktivitas, itu adalah rezeki. Kalau kita tidak mampu bersyukur dari rezeki yang kecil, gimana Allah bisa berikan kita rezeki yang besar? Yang kecil aja gak disyukuri, mau dikasih yang besar lagi. Nanti dia jadi Korun, jadi Fir'aun. Nah lanjut. Ya. Dan ternyata rezeki yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi mulia dan membuat kita menjadi Masya Allah bersyukur banget kepada Allah, yaitu Al-Quran. Lihat aja, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Kenapa Ramadan yang paling mulia? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan yang menyebabkan bulan Ramadan mulia. Dalam 1 tahun ada berapa hari? 365, itu kan kalau Masehi. Kalau Hijriyah tentatif tergantung 29 per 30. Jangan kayak kemarin yang puasanya hari Senin karena Sya'bannya 29 hari. Yang puasanya hari Selasa karena Sya'bannya 30 hari. Entar lihat lagi di Syawal. Kalau ternyata Syawalnya cuma 29 bisa jadi ya Lebaran akan duluan. Tapi kalau ternyata Ramadannya digenapkan, ya bisa jadi kayak yang dulu pernah udah ngangetin opor, udah matok opornya ternyata ya digenapin kan gitu kan. Ya kan, udah nggak mood deh sahur makan opor kan gitu kan, tapi mau harus puasa kan gitu kan. Ya tergantung. Artinya tetap 1 tahun itu 360-an. Tapi kenapa? Hanya 1 hari yang dianggap lebih baik dari 1000 bulan itu adalah 1 hari di hari-hari yang nanti diminta oleh Allah, diminta oleh Rasul, itulah di malam ganjil di 10 hari terakhir. Jadi nggak tahu apakah malam 21 berarti hari ke-20, apakah hari ke-22, kan kita nggak tahu. Kenapa? Cuman 1 hari doang, siapa yang beribadah pada hari itu, dia seperti beribadah 80 tahunan. Cium tangan ada di antara ibu yang umurnya sudah 80? Yang udah umur 80 tahun aja, umur 80, bukan lahir tahun 80. Yang umur 80 tahun aja, belum tentu bisa efektif beribadah. Belum tentu dia bisa memperpanjang sujudnya. Karena banyak banget umur 80 tahun masih bisa sujud. Yang bangun, yang susah apanya? Bangunnya. Tapi siapa yang beribadah di malam itu, dia seperti ibadah 80 tahun. Itu baru 1 Ramadan. Kalau 2 Ramadan, berarti 160-an. Kalau 3 Ramadan, Masya Allah. Kan gitu. Karena malam itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diturunkan Al-Quran. Dan untuk Ramadan tahun ini mau gak mau semuanya di 10 hari terakhir harus kita anggap ganjil. Iya, karena kan kita gak ada yang tahu. Kecuali ada bocoran dari malaikat Jibril. Ya kan? Nih
Ya kan, kita mau datang, loh ini kan bagi yang puasanya hari Senin kan bisa jadi tanggal 20 udah malam 21. Tapi yang puasanya hari Selasa, ya belum, baru tanggal 19. Berarti malam 20. Kan Jibril gak datang 2 kali. Datangnya cuman 1 kali. Nah kalau datangnya cuma 1 kali, berarti tips kita apa jadinya? Nah itu dia, mulai tanggal 19 versi kita yang puasanya hari Selasa, dan mulai tanggal 20 bagi kita yang versi puasanya hari Senin, mau gak mau sejak saat itu semuanya harus dianggap malam-malam ganjil, gak usah ribut, ya kan? Kan gitu kan? Ya 10 hari terakhir berarti semuanya malam ganjil. Karena biasanya nih panitia Ramadan terutama iktikaf itu akan berbeda menyiapkan sahur. Kalau malam genap lebih sedikit. Tapi kalau malam ganjil bisa lebih banyak. Nah sekarang semuanya malam ganjil. Kan begitu. Nah, kemudian lihat, malaikat itu banyak. Kenapa malaikat Jibril yang paling mulia? Karena malaikat Jibril yang diturunkan, yang menurunkan Al-Quran. Nabi banyak, ternyata Nabi Muhammad yang paling mulia karena yang menerima Al-Quran. Apalagi umat manusia. Ya Allah, kita ini umat akhir zaman. Dulu zaman saya, dulu ada lagu, zaman edan. Kan gitu kan? Kalau sekarang apa? Wedan, kan gitu kan? Ya, tapi ternyata kenapa kita umat Nabi Muhammad menjadi umat yang disebut khaira ummah, umat terbaik. Ternyata ini yang menjadi sesuatu yang kita syukuri. Kenapa kita syukuri? Karena ternyata ya Allah Subhanahu wa taala, ini ayatnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu ketika menurunkan Al-Qur'an menjadi rezeki yang luar biasa, karena ketika Allah menurunkan Al-Qur'an ini menggunakan kata kami. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya apa? Sesungguhnya aku yang menurunkan atau kami? Kami. Inna nahnu nuhyil mauta, kami. Inna nazalna dzikra, kami. Ketika Allah menyebutkan kata kami, tandanya apa sih? Apakah Allah banyak? Kalau kami tandanya apa, Bu? Karena banyak yang terlibat, sehingga Allah menyuruh kita untuk ya menghargai semua yang terlibat. 1. Tapi itu bisa jadi ilmu kita tahun lalu. Ilmu kita tahun ini harus membuat kita lebih meningkat. Kami, ketika Allah menyebutkan kami, tandanya Allah. Allah tidak menginginkan kita sendirian. Allah akan selalu membersamai kita. Di saat kamu punya banyak teman, di saat kamu tidak punya teman. Di saat kamu lagi senang dan juga di saat kamu sedih. Di saat kamu lagi bahagia, di saat kamu lagi sulit, di saat kamu lapang, di saat kamu lagi sehat, begitupun di saat kamu sakit. Kalau Allah menggunakan kata kami, berarti ketika orang itu membaca Al-Quran, Allah akan selalu membersamainya. Allah gak akan pernah meninggalkannya. Dan itu yang menjadi pelajaran kita. Sebagaimana yang kita lihat saudara-saudara kita di Palestina. Quran yang dibaca oleh saudara-saudara kita di Palestina sama gak dengan Quran yang kita baca? Sama. Tapi kenapa ngefeknya beda? Ya kan? Adakah di antara saudara-saudara kita di Palestina ketika mereka mendapatkan musibah kelaparan, semua orang tidak ada yang menolong mereka, lalu mereka bertanya di mana Allah? Pernah dengar gak orang-orang Palestina itu protes, mana Allah? Di mana Allah? Enggak. Mereka hanya bertanya, di mana kalian? Di mana kaum muslimin? Di mana kaum muslimin? Kenapa? Karena pertanyaan di mana kaum muslimin itu untuk menyindir kaum muslimin. Berarti kalian banyak tapi seperti hadisnya Rasulullah. Seperti buih di lautan. Tapi tidak ada satupun mereka yang bertanya, di mana Allah? Kenapa? Karena dengan Al-Qur'annya mereka menyadari bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Sehingga apapun yang terjadi, ucapan mereka selalu lakal hamdu ya Allah. Terima kasih ya Allah.
Biarkan mereka melupakan kami, tapi engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya. Sehingga apapun yang terjadi mereka nggak pernah galau. Ya Allah, ya kan? Kita bingung besok mau makan apa untuk sahur dan berbuka. Mereka cuma berpikir besok bisa sahur atau enggak. Kenapa? Bisa jadi besok masih hidup atau tidak. Nah artinya apa? Ya ketika Allah menyebutkan kata kami, itu rasa syukur yang harus kita hadirkan luar biasa. Allah itu nggak pernah meninggalkan kita. Allah itu akan selalu bersama dengan kita. Kenapa? Kok Allah mengatakan kita dengan kami? Nah, kita lihat lagi. Ya, karena Allah, bentar, jangan yang ini. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat manusia, enggak sekedar manusia, enggak sekedar hamba Allah. Tapi Allah menjadikan kita sebagai keluarganya Allah. Keluarganya Allah. Allah itu sang pencipta. Masa sih sang pencipta, raja dari segala raja, mau jadikan aku yang kayak begini nih, keluarganya Allah. Kita aja keluarga Rasul juga enggak, habaib atau hubabah juga enggak, muka Arab juga enggak, ya kan? Tapi kok Allah gitu loh, mau menjadikan kita sebagai keluarganya Allah. Yang namanya keluarga mungkin gak saling menelantarkan. Enggak. Dan ketika Allah menurunkan surat Fatir, ini surat 35 ayat 31 32, inilah yang menjadikan umat Nabi Muhammad SAW begitu mulia. Karena mereka tidak sekedar sebagai manusia, tapi sebagai kerabatnya Allah, keluarganya Allah. Dimulai dari ayat yang ke-31. Walladzi auhayna, pakai kata kami. Kamilah yang mewahyukan kitab ini ya Muhammad kepada engkau. Kami. Karena Allah tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad. Ya. Ada kalanya bukan Allah meninggalkan Nabi Muhammad, tapi kesalahan Nabi Muhammad, dosanya Nabi Muhammad yang menyebabkan akhirnya Allah itu, wahyu itu tidak diturunkan. Salah satu contohnya, ini bukan kesalahan karena maksiat. Karena kesalahan itu ada yang sengaja, ada yang tidak disengaja. Ada yang karena niat, ada yang enggak niat. Tapi karena terpancing. Rasulullah kan pernah melakukan satu kesalahan, al-khati'ah. Rasulullah bukan melakukan al-itham, bukan melakukan dosa. Tapi al-khati'ah, kesalahan. Yaitu apa? Kalau ibu-ibu ingat waktu kita bahas surat Al-Kahfi. Saat Rasulullah ditanya tentang 3 hal. Sama orang Bani Israel, orang Quraisy, titipan orang Yahudi. Kalau kamu ngaku nabi, kamu harus bisa jawab. Pertama, kamu bisa jawab enggak? Cerita tentang pemuda yang bersembunyi di dalam gua. Gimana ceritanya? Kalau kamu ngaku nabi, kamu bisa jawab. Ya, ketika ada di dalam Taurat Nabi Musa, seorang nabi yang disebut 1 kali dan dia sudah keliling dunia. Siapa yo? Kalau kamu ngaku nabi, jawaban kamu apa? Ketika ditanya tentang roh. Karena semua nabi pasti jawabannya sama. Dan Nabi Muhammad ditanya tentang Bani Israel. Nabi Muhammad kan nggak tahu. Tapi Nabi Muhammad yakin nggak kalau Allah akan membantu? Yakin. Tapi kenapa akhirnya Allah menahan bantuannya? Apa kesalahan Nabi Muhammad? Janji lupa bilang, insya Allah. Karena Nabi Muhammad bilang, inni fa'ilun dzalika goda. Besok akan saya jawab. Apakah Nabi Muhammad niat mengingkari janji? Enggak, Nabi Muhammad selalu tepat janji. Tapi kenapa hari esok, esokannya enggak turun-turun wahyu. Sampai orang-orang bilang, kesian deh. Ya, Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya. Lalu Muhammad sedih banget. Baru tahu, bukan Allah meninggalkan Nabi Muhammad, Allah itu akan selalu bersama dengan kita. Tapi ada kalanya kesalahan kamu yang menyebabkan pertolongan Allah itu, kebersamaan Allah itu tertahan. Nah, turun surat Al-Kahfi dari mulai ayat yang ke-20, 23, 24, 25, 26. Apa kesalahannya? Wala takulanna. Besok-besok kalau janji jangan pernah bilang inni fa'ilun dzalika goda.
Iya, besok saya kerjakan. Illa ayyasha Allah. Kecuali bilang insya Allah. Emangnya kita bisa tahu sesuatu yang akan terjadi besok? Sombong banget, kita aja sejam berikutnya kita nggak tahu. Kalau kita ingin berjanji sesuatu yang akan datang, pasti manusia berencana. Allah yang menentukan, bilang insya Allah. Maka sejak saat itu Nabi Muhammad tidak pernah berjanji kecuali mengucapkan insya Allah. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apakah kemudian akhirnya Allah pun juga meninggalkan umat Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad udah meninggal, yang paling mulia, ya udah terserah umatnya Nabi Muhammad, apa begitu? Tidak. Lihat, lanjutkan ayatnya. Tsumma aurasna, lalu kami wariskan. Berarti Allah menyebutkannya dengan warisan. Kita punya tetangga kaya raya, kita baik sama dia dan dia baik sama kita. Padahal dia punya anak, punya keluarga, tapi ya Allah anaknya mah udah lupa sama ini ibunya. Anaknya udah dengan dunianya masing-masing. Sehingga sakit, suka dan duka selalu hanya dengan kita, sang tetangga. Kemudian suatu saat tetangga yang kaya raya ini meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira kita sebagai tetangga yang begitu dekat saling membantu berhak gak dapat warisan? Padahal kita baik banget, udah kayak saudara. Tetangga udah kayak saudara, saudara udah kayak musuh. Dapat gak warisan? Kenapa gak dapat? Siapa Allah? Bukan keluarga. Tau-taunya anaknya datang. Dapat gak warisan? Dapat, padahal tuh anak, ya Allah, yang nyuekin ibunya, nggak ngurusin ibunya. Kenapa dapat? Ya saudara, warisan itu tidak melihat siapa yang baik, siapa yang tidak baik. Warisan itu adalah keluarga. Nah Allah menyebutkan umat Nabi Muhammad tidak sekedar hambanya Allah. Umat Nabi Muhammad mendapatkan warisan dari Allah. Berarti keluarganya Allah. Asalkan dia mau menerima warisan. Warisannya adalah Al-Quran. Jadi ketika kita baca Al-Quran, pada hakikatnya kita ini sedang menjalin hubungan dengan keluarga yang maha mulia, yaitu Allah. Nah, kalau kita sudah memahami seperti ini, maka akan lahir wujud syukur. Kayak apa wujud syukurnya? Saya mundur. Ya. Orang yang memahami bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Allah akan selalu membersamainya. Maka akan lahir positive thinking. Positive thinking. Orang lain boleh meninggalkan aku. Tapi ternyata Allah tidak pernah meninggalkan aku. Terima kasih ya Allah. Engkau akan berikan aku pertolongan min haitsu la yahtasib. Dari pintu yang tidak pernah diduga. Dan saya merasakan banget lanjutan tadi cerita. Yang ya Allah, yang kemana teman-teman MMA, nggak begitu lagi. MMA ibu tahu nggak? Ya, Majelis Muslimah Andalusia, nggak? Ya kan? Kenapa? Ya Allah, Allah cemburu sama saya kalau saya bergantung kepada orang. Allah padahal sudah menyebutkan kepada saya, ya Nur Hamidah, kamu kan kepingin dekat dengan Al-Quran. Berarti apa? Allah itu tidak pernah melupakan kamu. Allah tidak pernah meninggalkan kamu. Kalau kamu sudah tenang, Allah itu bersama dengan kamu, maka kamu akan bersyukur. Kalau kamu bersyukur, la azidan nakum. Pasti Allah akan berikan kepada kita pertolongan dari yang tidak pernah kita duga. Dan pertolongan yang pertama yang Allah berikan di kondisi seperti itu adalah hati saya menjadi tenang. Karena kalau hati belum tenang, kita akan gaduh dalam keseharian dan sakitnya kita. Tenang. Ya, memang ini ya, adalah pelajaran yang Allah berikan. Walaupun dengan cara yang menyakitkan. Dan benar, min haitsulah yahtasib. Dari rezeki yang tidak pernah kita duga. Suami saya makin menyayangi saya. Ya kan? Anak-anak pun juga semakin peduli sama saya. Dan itu adalah anugerah yang luar biasa. Kalau kita biasa bangun malam membuat sahur, itu udah biasa. Dan jarang suami yang bilang, ya Allah Ma, makasih ya Ma. Padahal kamu udah capek
jepret gitu kan. Udah kamu udah capek tapi kamu masih nyiapin sahur, kan jarang. Gitu kan? Tapi ternyata begitu dalam kondisi seperti itu, suami saya nyeplok telur, itu suatu yang luar biasa. Kan gitu kan? Ya, dia harus menyiapkan, nanti kita sahur apa ya? Nanti kita buka apa ya? Kan gitu kan? Allah memberikan rezeki suami dan anak-anak saya, akhirnya peduli dengan kita. Itu adalah rezeki yang luar biasa. Kalau kita tidak mampu bersyukur dengan rezeki yang kecil, gak akan Allah berikan rezeki yang lebih besar. Ini rasa syukur. Kemudian apa lagi? Orang yang bisa bersyukur kepada Allah, mereka yang merasa Allah itu akan selalu bersamanya, hanyalah mereka yang menjadikan Al-Quran tidak sekedar bacaan di mulut. Tapi Al-Quran harus menjadi ruhnya, jadi nyawanya. Kayak apa Al-Quran itu menjadi nyawa kita? Ibu sekarang masih punya nyawa? Alhamdulillah. Apakah nyawa kita ada Al-Qurannya? Ayo kita tes. Ya kan? Karena harus testimoni. Mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai rohnya, maka dia akan mampu bersyukur. Caranya, testimoninya, mari kita lihat. Ya. Kalau orang itu masih punya ruh, maka dia akan bisa berbicara, masih bisa berdiri, kan gitu kan? Coba kalau udah gak punya ruh, bisa gak ngomong? Enggak, kabur, kan gitu kan? Nah, Al-Quran tidak bisa berdiri, maka Allah akan mencari siapa keluarganya Allah yang akan mendirikan Al-Quran. Al-Quran tidak bisa berbicara, maka Allah akan mencari siapa keluarganya Allah yang akan memperbincangkan Al-Quran. Al-Quran tidak bisa berjalan, maka Allah akan mencari siapa keluarga Allah yang mau menjalankan Al-Quran. Berarti kalau Allah menyuruh kita, Al-Quran itu menjadi sesuatu yang kita jalankan, sesuatu yang kita dirikan. Gak cukup dengan mulut. Kalau jalan pakai apa, Bu? Pakai kaki. Kalau bergerak pakai apa? Suruh tubuh, ya kan? Begitu. Ya, maka harus ada roh kita, ada Al-Qur'annya. Gimana caranya? Mari kita lihat, tadi udah. Caranya adalah lihat surat Asy-Syura ayat 42 ayat nih. Ya, surat Asy-Syura ayat 51 dan 52. Asy-Syura itu surat 42. Ayat yang ke-51. Ini yang Allah berikan cara kalau kepingin Al-Quran itu menjadi rohnya kita. Cara yang pertama di surat Asy-Syura ayat yang ke-51. Wa makana li basyarin. Ngaca manusia, gak layak kamu itu berbincang dengan Allah. Kita aja kalau punya raja, rakyat jelata bisa gak sembarangan ngomong sama raja? Nggak bisa, kan gitu. Nah kita ini punya Allah, gak sembarangan orang bisa berkomunikasi sama Allah. Dan gimana caranya manusia yang hina dina bisa berkomunikasi dengan Allah? Kenapa saya bilang manusia yang hina? Karena ayat ini menggunakan kata manusia adalah basyar. Padahal kita tahu manusia itu kalau dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat manusia. Nama suratnya apa? Al-Insan. Kenapa ayat ini menyebutkan manusia menggunakan kata basyar? Kalau Allah menyebutkan manusia dengan kata basyar, berarti Allah mengingatkan kita tentang asal usul bagaimana kita bisa diciptakan. Basyar ini adalah manusia yang berkembang biak. Berarti asal usulnya kita dari apa? Kita bukan Nabi Adam. Dari air yang hina. Air apa tuh? Comberan. Air apa, Bu? Kalau yang laki-laki kan sperma. Kalau perempuan kan sel telur. Sel telur itu kan seperti kita anggap kan keputihan. Kan gitu. Ibu, ada nggak di antara ibu keputihan pertama? Ibu simpan dan ibu pakein figura. Ya kan, keputihan pertama aku. Ada nggak?
Kenapa enggak? Ih, jijai, jijik kan gitu kan. Jangan lupa kita itu berasal dari sesuatu yang menjijikkan. Apalagi yang laki-laki. Sperma pertama disimpan di figura. Ya kan? Ada enggak? Enggak ada, jijik. Lihat juga ogah. Ya kan? Ternyata kita ini berasal dari zat yang menjijikkan. Kamu ngaca, kamu itu dari basyar. Manusia yang menjijikkan, kepengen berbincang sama Allah. Enggak layak kamu itu berbincang-bincang kepada Allah kecuali dengan apa? Wahyan, perantara wahyu. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sama enggak dengan Al-Quran yang sekarang kita baca? Sama. Berarti apa? Ketika kita baca Al-Quran, kita itu sedang berbincang sama Allah. Sedang berkomunikasi sama Allah. Karena Allah itu keluarga kita. Enggak mungkin keluarga itu putus hubungan. Enggak mungkin keluarga itu putus komunikasi. Kalau kamu ngaku keluarga Allah, ya maka kamu akan baca Al-Quran. Berarti kalau baca pakai apa, Bu? Kalau baca pakai apa? Pakai kaki, pakai mulut, kan gitu kan? Maka cara yang pertama, kalau kepingin Al-Quran itu menjadi rohnya kita, ini mulut harus digerakkan untuk membaca Al-Quran. Satu, tapi jangan cuma di mulut. Lanjutin ayatnya, ayat ke-52. Ya, sebelum ke-52, Al-Quran akan menjadi roh nyawanya kita. Tanpa Al-Quran, roh kita akan busuk seperti bangkai. Gak ada Al-Quran, maka kita seperti mayat-mayat yang berjalan. Seseorang itu dihormati karena masih punya roh. Coba, seorang istri punya suami profesor, doktor, insinyur, kiai haji. Ya kan? Kan bangga banget, bersyukur. Tapi ternyata suatu hari suami dapat gelar baru. Almarhum. Mau gak tuh istri tidur bareng sama suaminya? Kenapa? Kenapa? Kan itu suaminya. Kenapa, Ibu? Udah gak ada ruhnya. Ya kan? Ditutupin, semuanya pergi. Jadi seseorang itu dihormati karena masih punya nyawa. Saya itu dihormati bukan karena ilmu saya. Saya itu dihormati karena Allah masih memberikan kepada saya punya nyawa. Coba kalau saya udah nggak punya nyawa, emang ada ibu yang mau ngaji sama saya? Ya kan? Yang ada di ngajiin, kan gitu kan? Jadi kalau kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai roh kita laksana bangkai-bangkai busuk. Anjing lapar pun bisa jadi akan memangsa kita. Nah, namun jangan cuman Al-Quran itu di mulut. Al-Quran itu benar-benar harus menjadi ruh. Karena Allah yang menyebutkan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad gak sekedar bacaan, tapi menjadi ruh dari Allah, ruh. Nah, sekarang begini. Ibu kalau yang pernah melihat ada orang yang sakaratul maut, ya, ruhnya yang ada sekarang ini belum ngomongin ruh Al-Quran, ruh yang biasa. Ketika orang mau sakaratul maut, ketika dicabut nyawanya, kan bisa jadi kelihatan tanda-tandanya. Kakinya udah mulai dingin, terus naik kan? Padahal tadi pahanya masih anget, totonya dingin. Tandanya apa? Ruhnya udah mulai naik sampai ke paha, perut. Kalau udah sampai dada gimana? Nyesek kan? Kalau udah sampai tenggorokan, ngorok. Biasanya yang udah pernah lihat tahu. Terus keluarnya dari mana? Mulut. Nah sekarang, alhamdulillah, tangan ibu masih anget kan? Kaki ibu masih anget kan? Berarti masih punya nyawa. Sekarang kan bab kita kepengennya nyawa kita ini ada Al-Qurannya. Kan gitu kan? Nah, gimana caranya nyawa yang sekarang ada di dalam tubuh kita itu ada Al-Qurannya. Maka cara yang pertama, Al-Quran itu harus masuk dulu dari pintu masuk nyawa kita, yaitu mulut. Maka buka, a'udzubillah, bismillah, baca dulu. Kenapa? Ya Allah, udah siap nih.
nyawa saya tolong masukin Al-Quran. Tapi jangan sampai cuma di mulut. Karena kalau tadi nyawanya udah di mulut, berarti sebentar lagi mati. Pantesan kalau lagi baca Al-Quran alim banget. Tapi begitu dia udah shadaqallahul adzim, nyakitin banget. Tandanya Al-Qurannya udah keluar. Ya, roh Al-Quran sudah tidak ada di dalam tubuhnya karena cuma nyampe di mulut. Terus gimana biar Al-Quran jadi menyuruh ke dalam tubuh kita? Dari mulut kita mau taruh di mana lagi? Di hati. Contoh lagi, orang tenggelam. Orang tenggelam kan semuanya dingin. Bisa jadi ada nggak detak jantungnya? Nggak ada. Tapi kita kepingin berikan pertolongan kan? Diapain biasanya? Jangan. Kenapa digituin? Ya biar detak jantungnya. Kan gitu kan? Ternyata airnya muntah. Mulai dek, dek, dek. Tandanya alhamdulillah dia masih bernafas. Ternyata walaupun detak jantung udah ada, tangannya masih dingin. Kakinya masih dingin, udah tenang belum kita? Belum bangun, udah tenang belum kita? Tapi udah ada nafasnya. Kenapa belum tenang? Ini kalau udah nyampe dada, dikit lagi tenggorokan, lalu mulut, kan gitu kan? Berarti kan harusnya ya jantung ini harus seperti pompa. Dia pompa oksigen, dia pompa darah, mulai lari ke otak, sadar. Lari ke tangan, hangat, gitu kan? Sama, Al-Quran juga begitu. Kalau tadi udah di mulut, kita kepengin taruh di hati. Karena kita tenggelam dengan kejahiliahan. Gitu kan? Kita kepengin nafas kita ada Al-Quran. Setelah dari mulut, jatuhkan ke hati. Kayak apa? Nah, lihat ayatnya. Ada nggak ya di sini, saya lupa. Nah ini, surat Al-Anfal ayat kedua. Ini testimoni, kalau kepingin tahu rohnya kita sudah ada Al-Qur'annya atau belum. Surat 8 ayat 2, Quran saya pasti sama dengan Quran ibu. Ya kan? Yaitu ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minun. Apakah kamu menjadi seorang beriman yang seperti ini? Idza dzukirallah, ketika disebut nama Allah. Responnya di mana? Wajilat qulubuhum. Dek, 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 dek. Nah, berarti cara yang pertama. Kalau kepingin tahu dada kita, jantung kita sudah ada Al-Quran atau belum. Ketika ada nama Allah yang terdengar di telinga kita, bagaimana respon hati kita? Allahu Akbar. Kan kadang dek, gitu kan? La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, bisa jadi kan dek, tandanya alhamdulillah dari mulut Al-Qurannya udah ada di hati. Tapi jangan sampai cepat keluar. Karena kita lihat lagi setiap sehari 5 waktu telinga kita akan dengar nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana respon kita? Ya Allah udah azan aja. Padahal baru mau merem. Ya Allah lagi seru-serunya. Kalau itu yang terjadi berarti Al-Qurannya udah nyampe ke tenggorokan. Ya kan, udah siap keluar. Ya kan. Ya, padahal alhamdulillah, kenapa ya kemarin ada Al-Qurannya? Ya karena bisa jadi ya kamu ibaratnya berada dalam lingkungan yang baik-baik. Ya karena kita bisa jadi lagi ada acara tablik kan gitu kan, ya MC-nya takbir, Allahu Akbar, karena seder gitu kan. Ya, nah begitu di rumah kan kagak ada yang jadi MC. Yang ada azan, walaupun azan itu muadzinnya enak kagak enak, pokoknya yang dibaca adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya tuh Bapak, mending enak azan. Ya, berarti Al-Qurannya gak ada di hati, udah mulai naik nih ke tenggorokan. Ya udah mulai ngorokan gitu kan, nah, jangan sampai. Yang pertama. Terus yang kedua, ya agar Al-Quran ini jangan lari ke tenggorokan kalau udah di dada, tapi harus di
pompa, ya kan? Biar oksigennya, tadi darahnya itu bisa dialirkan ke seluruh tubuh. Maka tes yang kedua, apakah ruh kita ada Al-Qur'annya? Jantung kita Al-Qur'annya bekerja? Ayat kedua, lanjutnya ayatnya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Jadi gak cuma mulut kita. Telinga kita sering dengar murotal, telinga kita sering mendengar kayak gini nih taklim. Responnya di mana? Bukan semakin tebal buku catatan kita. Ngefeknya di mana? Zadathum imana. Imannya bertambah. Artinya apa? Nih Al-Quran yang tadinya di dada kita mulai dipompa. Dek, dek, dek. Al-Quran sudah mulai naik ke otak kita. Sehingga otak kita isinya ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Ini disukai oleh Al-Quran atau tidak disukai oleh Al-Quran. Mulai otaknya sadar. Ya, Al-Quran sudah mulai memompa sampai ke jari-jari kita. Sehingga jari-jari kita ketika jadi netizen, ketika share, update, dia akan mencari tahu ini disukai oleh Al-Quran atau tidak disukai oleh Al-Quran. Berarti jantungnya Al-Quran udah mulai lari ke otak, mulai sadar. Gak yang penting puas, tapi sadar. Ini Qur'ani atau tidak Qur'ani. Al-Quran sudah mulai turun ke kakinya. Sehingga ketika dia berjalan, bukan kemanapun aku melangkah terserah aku. Tapi dia akan berjalan seperti apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Al-Quran sudah mulai ada di setiap ya organ-organ vitalnya. Mulai di lambungnya, ya di ususnya. Dia akan memakan sesuatu yang membuat Al-Quran itu ridho, bukan yang diharamkan oleh Al-Quran. Nah ini kalau kita ingin tahu Al-Quran itu menjadi ruhnya kita. Ya, lalu ujung ayatnya wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia makin bertawakal. Jadi orang yang memiliki rasa syukur, orang yang semakin pasrah sama Allah. Dia semakin yakin Allah itu satu-satunya yang akan memberikan solusi. Lihat, ini mungkin pernah saya tampilkan. Orang yang tawakal itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah bersandar. Kenapa seorang anak dalam kondisi kesulitan, sakit, tenang, aman, nyaman kalau bersandar kepada ibunya? Apa alasannya? Yakin ini ibuku, bukan ibu orang. Ya, ini ibuku pasti melindungiku. Bahkan di saat aku sakit, ibu akan semakin sok kuat. Di saat aku tidak sadar, ibuku makin menjagaku. Itu juga yang akan hadir ketika Al-Quran itu selalu dekat dengan kita. Target kita menghatamkan Al-Quran biar Allah kucurkan terus. Roh kita ada Al-Qurannya. Tapi efek dari Al-Quran yang kita baca akan menjadi rohnya kita, membimbing kita, dan membuat kita menjadi orang yang tawakal. Yakin, ini Allah yang menciptakan aku. Allah tidak akan pernah menelantarkan aku. Allah akan selalu menjaga aku. Allah akan selalu memberikan solusi di setiap kesulitanku. Innamal usri yusra. Dan orang yang merasa Al-Quran itu selalu membersamainya, dan Allah selalu membersamainya, maka Allah itu seperti CCTV. Ibu, kalau di dalam ruangan ada CCTV, ya, kira-kira ibu berani gak ngupil? Emang dosa? Emang ngupil dosa? Emang ngupil batalin puasa? Kenapa ada CCTV ibu gak berani ngupil? Nah itu, jaim. Orang yang merasa Al-Quran itu dalam rohnya, Allah akan membersamainya, maka Allah seperti CCTV. Jangankan melakukan sesuatu yang haram, yang membuat dia malu, ya, dia tidak terlihat indah pun, dia gak akan berani. Dan inilah yang diinginkan oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Akan menjadikan akhlak kita, akhlak yang Quran, akhlak yang selalu bersyukur. Karena orang yang bisa bersyukur kepada Allah, pasti dia akan menghargai semua
pemberian orang lain. Dia pasti akan menghargai ya semua bantuan orang lain. Dan pasti orang yang bersyukur dia tidak akan sombong. Karena dia tahu dia sukses bukan karena dia. Dia sukses karena Allah yang meringankan semua bebannya. Allah yang mengurai semua beban benang-benang kusut yang ada di depannya. Dan inilah bismillah, bismillah, bismillah yang kita akan bahas. Nah terakhir, mari ya kita membaca kalau di dalam istilah kan disebut dengan doa khatmul Quran. Sebenarnya kalau ini disebut hanya doa khatmul Quran, biasanya dibaca kapan? Setelah hatam Quran. Emangnya ibu hatam berapa kali? Ya kan? Makanya Qurannya kagak turun-turun jadi jantung kita. Karena bacanya jarang. Padahal ini tidak sekedar doa khatmul Quran. Ini adalah doa yang kita minta kepada Allah agar ya Allah, pertama Al-Quran itu dimudahkan untuk ada di mulut kita. Kita bisa baca Al-Quran itu rezeki. Jangan sampai ini mulut kita ya susah banget baca Al-Quran. Karena mau lancar gak lancar. Ya paham gak paham, yang penting baca dulu. Karena kita kepingin menjalin komunikasi sama Allah. Kan gitu. Lalu setelah kita kepingin dapat rezeki baca Al-Quran, ya dengan mulut kita kepingin Al-Quran itu ngefek, jadi ruhnya kita. Dia akan membimbing kita, dia akan menjadi cahaya buat kita, dia akan selalu menolong kita. Jadi hendaknya membaca ini tidak hanya ketika khatmul Quran. Bacalah di saat memang kita membutuhkan kekuatan agar Al-Quran itu mudah selalu di lisan kita. Bacalah ketika kita sedang membutuhkan agar ya Allah Al-Quran itu selalu membimbing kita. Siap? Kita bisa membacanya? Ya. Ada yang bisa membantu yang suaranya indah? Ya kita, ada yang suaranya bagus? Ayo Ustazah. Nah, karena ya suara saya begini. Suara Ustazah begitu. Ya. Kalau gitu kita baca bareng-bareng yang bahasa Arab dan bahasa Indonesianya. Dimulai dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo baca bareng-bareng. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar alhulana hujjatan ya rabbal alamin. Ayo bahasa Indonesianya. Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizki
siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan Ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah ya Bu ya. Materi hari ini, barangkali ibu-ibu ada yang mau bertanya Bu? Bagaimana menjadi bersyukur? Enggak, silakan. Dua, ada di depan berdua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ustazah. Ini tadi disampaikan bahwa di bulan Ramadan agar dapat petunjuk, kita agar banyak berdoa dan berzikir. Agar dapat petunjuk gitu ya. Pertanyaannya, kita banyak tentunya berdoa. Cirinya apa sih petunjuk tuh gitu? Apalagi kalau doanya itu ada pilihan gitu ya. Jadi berupa apa petunjuk itu gitu ya. Kadang-kadang takutnya kita salah mengartikan petunjuk. Itu satu. Boleh dua ya Bu Ustazah. Yang keduanya tadi sudah dijelaskan sebetulnya oleh Ibu Ustazah, tapi saya masih sering bertanya-tanya gitu dalam pikiran. Penggunaan kata kami di Al-Quran. Kadang-kadang menggunakan kata kami, kadang-kadang menggunakan Allah gitu ya. Padahal waktu menggunakan kami juga saya begitu mengartikan bahwa itu adalah Allah gitu ya. Kayak kami wahyukan kepada Muhammad, kami mewariskan gitu ya tadi di surat Al-Baqarah tadi. Tapi di surat yang lain juga disampaikan bahwa Allah meringankan kamu gitu ya. Pakai menggunakan kata Allah. Jadi kadang-kadang kami, kadang-kadang Allah. Jadi pertanyaannya itu kapan gitu menggunakan kata kami dan apa artinya gitu ya. Terima kasih Bu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus sekali ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya ingin bertanya, kalau kita untuk menjaga Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, bisakah kita di rumah saja gitu Ustaz? Karena memang ada beberapa pekerjaan, ada kerjaan lah kami jujur aja saya bidan gitu. Kadang kan kita tidak tahu pasien kapan datang gitu ya. Jadi selama ini yang saya rasakan kayaknya kurang gitu sama Allah. Karena saya merasa Allah nggak mungkin ngasih saya malam Lailatul Qadar kali ya, kalau saya hanya aja di rumah gitu Ustaz. Jadi bisa nggak sih gitu kita terpakur di rumah saja gitu Ustaz. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu ya ibu-ibu. Ustazah, perlu saya ulang lagi Ustazah? Ya, jazakumullah khair. Ketika Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan bahwa Allah itu memberikan petunjuk. Lalu orang-orang yang mendapatkan petunjuk mereka akan disebut dengan ar-rasyidun ya. Kayak salah satu dari ciri-ciri orang yang mendapatkan petunjuk itu sampai para ulama menyebutkan al-khulafa ar-rasyidun. Jadi para khulafa yang selalu mendapatkan petunjuk. Nah sekarang kita kan kepinginnya petunjuk yang Allah berikan kepada orang lain juga rezeki Allah berikan petunjuk itu kepada kita. Kalau khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, iyalah khalifah. Nah kita agar apa? Agar ketika saya memutuskan sesuatu, ketika kita ingin melakukan sesuatu lah, kita benar-benar kepingin ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai tanda
ya bahwa Allah itu memberikan petunjuk kepada kamu. Ya, yang jelas pertama kan sesuatu yang kita ambil, sesuatu yang kita pilih, lihat aja ada nggak di Quran atau nggak ada di hadis, kan gitu kan? Ya, itu sudah menjadi tanda bahwa ya kenapa sih kamu pakai jilbab, bukan berarti ya saya udah dapat hidayah, kamu belum dapat hidayah. Enggak, karena saya alhamdulillah sudah mengikuti petunjuk. Ya, orang yang memutuskan untuk memakai busana muslimah seperti yang ada di Al-Quran, berarti dia sudah menjalani hidupnya sesuai dengan petunjuk. Jadi untuk barometer ini petunjuk yang dari Allah atau petunjuk yang bukan dari Allah, yang pertama udah jelas, lihat aja ada di Quran atau tidak. Lihat aja ada di hadis atau tidak. Ini yang pertama. Tapi ternyata semakin perkembangan zaman, kan bisa jadi situasi dan kondisi yang kita alami sekarang gak semuanya ada di Al-Quran. Gak semuanya ada di hadis Nabi. Dulu kalau ada Rasul mah enak, lihat aja Rasul. Kalau Rasul makan berarti baik. Kalau Rasul gak makan, kan bisa jadi ya sesuatu yang Rasulullah tinggalkan. Entah itu haram, entah itu Rasul tidak suka kan gitu. Nah sekarang, kita mau kulineran, nyari di ayat Al-Quran, ada enggak kalau combro itu halal atau haram? Ya kagak ada, kan combro enggak ada di Al-Quran, bid'ah itu, ya kan? Apalagi kangkung, ya kan enggak ada. Nah untuk mengetahui, ya Allah saya kepingin kulineran di sini, saya kepingin melakukan perjalanan ke sini, saya kepingin memutuskan dan memilih jalan yang ini, yang enggak ada di Al-Quran dan ada di hadis Nabi. Bagaimanakah caranya? Allah memberikan petunjuk. Mungkin kalau ibu ingat ya, kita pernah membahas ini kisah Wabisoh yang selalu bersama dengan Rasul. Ketika Wabisoh kepengen pergi kembali ke kampungnya, meninggalkan Rasulullah, Wabisoh kan minta wejangan dari Rasul. Ya Rasul, gimana caranya nanti Wabisoh tahu ini baik, ini buruk. Ternyata Rasulullah nggak menyuruh Wabisoh, ya Allah Wabisoh kemana Al-Quran yang selama ini kamu pelajari? Ya buka, enggak. Karena Rasulullah tahu Wabisoh sudah menguasai Al-Quran. Rasul tahu Wabisoh sudah menjadi orang baik, dia sudah menghafal semua hadis-hadis Nabi. Tapi ketika dia jauh dari Rasulullah, Wabisoh kepingin ikatan petunjuk dari Allah tidak pernah terputus ketika jauh dari Rasul. Maka apa kata Rasulullah kepada Wabisoh? Istafta qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi Allah itu tidak akan menurunkan wahyu kepada kita. Malaikat Jibril tidak akan datang kepada kita. Tapi petunjuk yang Allah berikan direct langsung melalui hati kita. Gimana caranya? Kata Wabisoh, kalau hati saya akan dibimbing langsung oleh Allah. Maka apa kata Rasul? Albir. Kalau di depan kamu adalah kebaikan, makanan yang baik, teman yang baik, calon mantu yang baik, calon suami, calon istri yang baik, maka peganglah dadamu. Kalau dadamu itminan, tenang, tandanya Allah memberikan petunjuk. Itu mantu yang baik. Itu adalah makanan yang baik. Itu adalah perbuatan yang baik. Itminan. Tapi kalau maha kafin nafs, ngeganjel. Kayaknya ngeganjel deh. Watarod berdebar. Tandanya Allah memberikan ilham. Itu perbuatan yang tidak baik. Nah, hati yang seperti ini, hati yang akan dibimbing sama Allah adalah hati yang bersih, bukan hati yang konslet. Jadi cek dulu kita hatinya bersih atau konslet. Jangan disetrum. Tapi caranya apa? Ayo, kebaikan sesuatu yang memberikan kamu ketenangan. Keburukan, dosa, tandanya sesuatu yang mengganjal, yang tidak disukai sama Allah pasti akan ditolak oleh nuranimu. Sekarang saya mau tanya, bohong, berdusta, perbuatan salah, perbuatan yang dosa.
Perbuatan salah, perbuatan baik. Perbuatan baik, perbuatan salah. Salah kan? Dosa kan? Kira-kira bagaimana detak hati kita kalau kita kepingin ngebohongin suami kita? Kalau ternyata begitu dengar motornya, begitu dengar langkah kakinya, begitu dengar suara gitu kan, hati kita duduk itu tandanya mau ngebohongin nih, tandanya hati kita masih bersih. Tapi kalau ternyata ya kan anaknya yang ketakutan, mama ntar kalau bapak bilang aku masih puasa, aku bilang masih puasa padahal aku udah batal gimana mah, udah diem makanya kamu tidur aja. Udah serahin ke mama, bismillah. Pakai bismillah lagi, padahal bohong itu dosa. Ternyata dia mantap. Tandanya hatinya konslet. Nah, jadi ini yang pertama, bersihkan dulu hati kita, ya. Kita sensitif dengan perbuatan yang salah dari Quran dan hadis. Maka kalau kita sudah selalu menjaga mana yang salah, mana yang benar, maka nanti di saat dalam kesendirian, di saat dalam kegalauan, Allah akan membimbing kita. Kan kadang ibu kepengen naik sesuatu gitu kan, aduh kok kayaknya gak nyaman, aku gak nyaman, itu tandanya Allah sedang membimbing kita, Allah sedang memberikan petunjuk kepada kita. Satu, sampai ada kalanya, udah tenang nih, udah tenang, ya, tapi bener gak, yakin gak ini dari Allah? Allah minta, Rasul berikan solusi. Yang kedua apa? Sholat istikharah. Mintalah dipilihkan sama Allah. Kalau memang kita masih ngeblank di antara dua kebaikan. Biasanya nih yang di antara dua kebaikan, bukan dua keburukan, bukan satu baik satu buruk, tapi dua kebaikan. Ya Allah, ini diterima di tempat kerja di sini, diterima juga di tempat kerja yang di sini. Yang mana yang aku pilih? Ini ada dua orang laki-laki yang ngelamar, yang mana yang aku pilih? Misal, ini ada dua rumah yang ingin aku tempati, yang mana yang aku pilih? Kan dua-duanya baik, ya kan? Ya, dua-duanya tenang kita. Tapi yang manakah yang terbaik? Maka Rasulullah meminta kita untuk sholat istikharah. Sholat istikharah dilakukan kalau kita belum punya kecenderungan. Masih ngeblank, sholat istikharah. Jangan sudah ada kecenderungan. Karena kalau udah ada kecenderungan, ngeri. Ya, maaf ya, saya sudah sholat istikharah, ternyata saya nggak mantep sama kamu. Ditolak dengan istikharah, kan bisa jadi orang itu sedih. Ya Allah, segitunya Allah ngasih ilham nolak aku, kan gitu kan. Padahal apa? Dia dari awal udah gak suka. Ya kan? Ini dua-duanya orang baik, kata ibunya. Nah, ini dua-duanya laki-laki yang baik, calon yang baik. Mana yang kamu pilih? Ya kan? Ternyata ada satu yang emang dia kagak suka. Gak suka aja mah, kenapa? Aku pernah sakit hati dengan muka orang kayak begini. Aku sakit hati sama asal usul, dari mana asalnya. Kan bisa jadi sukanya atau tidak sukanya dia bukan karena orang itu. Ya, teringat dengan traumanya. Dari awal udah gak suka. Kira-kira boro-boro mau assalamualaikum warahmatullah, baru mau wudhu aja udah mantep. Mah, aku belum sholat, wudhu aja aku udah mantep mah, nolak. Padahal karena hatinya sudah nolak. Nah, kalau dalam kondisi kita sudah punya kecenderungan, ini ada dua. Tapi kok di antara dua ini ada satu yang aku sukai. Entah rumah, entah pekerjaan, entah jodoh. Ini ada satu yang aku sukai. Tapi kan kita takut salah milih. Ya Allah, tolong berikan petunjuk kepadaku. Maka diminta oleh Allah dengan sholat hajat. Sholat hajat, inilah yang diminta oleh Allah. Ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan memberikan petunjuk kebersamaan dengan orang yang sabar, dengan cara dia memilih segala sesuatu melalui sholatnya. Jadi itu Bu. Kemudian tadi yang kedua, sebentar. Al-Quran kadang menggunakan kata Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kan itu. Kadang Allah menggunakan kata aku. Wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan.
Kadang Al-Quran menggunakan kata kami, kan gitu. Semuanya Allah, semuanya ada Allah. Tapi ada pelajaran yang Allah minta. Kalau Allah menggunakan kata-kata Allah, berarti hak prerogatif Allah. Tidak ada orang lain, tidak ada zat lain. Allah yang memiliki 99 Asmaul Husna. Dialah yang disebutkan di dalam ayat ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum, kan gitu. Itu adalah Allah, berarti hak prerogatif tunggal. Tapi kalau Allah menggunakan kata kami, tandanya bisa jadi Allah itu pertama ingin mengingatkan kepada kita proyek yang ada di dalam ayat ini, itu proyek yang Allah minta banyak hamba-hamba Allah yang terlibat. Ternyata banyak yang terlibat. Dan Allah mengajarkan kepada kita hormati dan juga hargai nama-nama mereka yang terlibat dengan kata kami. Makanya ibu ketua panitia, suksesnya satu acara bukan karena ibu doang. Bisa jadi ibu cuma duduk di depan. Yang sibuk siapa? Teman-teman, jangan sampai ya keberhasilan semua. Terima kasih atas kepercayaan Anda semua kepada saya sebagai ibu panitia sehingga emang lo doang. Biasakan menggunakan kata kami. Karena proyek ini proyek bersama. Dan juga proyek bersama ini tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Proyek bersama ini Allah yang akan membantunya. Allah yang akan memberikan biayanya. Allah yang akan memberikan solusinya. Kan gitu. Tapi ketika Allah menggunakan kata aku, tandanya apa? Ya, kita diminta oleh Allah kenali siapa aku. Wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku menciptakan. Karena banyak orang yang salah mengenal aku. Dia mengakui Tuhan lain. Karena di sini Allah mengajarkan kepada kita, carilah siapa aku yang menciptakan kamu. Kenali dirimu, maka kau akan kenal siapa Tuhanmu. Jadi banyak pelajaran, semuanya Allah, tapi proyek-proyek yang ada di ayat-ayat tersebut yang harus kita tadaburkan, yang harus kita ambil pelajaran. Begitu Bu. Ya. Kemudian yang berikutnya, Lailatul Qadar. Jika pahala Lailatul Qadar hanya Allah berikan kepada mereka yang iktikaf di masjid, kita bisa bilang Allah zalim. Allah zalim. Kenapa? Karena Allah yang berkehendak seorang wanita haid. Dan Allah yang memerintahkan wanita yang haid gak boleh ke masjid. Kan gitu kan? Berarti Allah zalim. Kenapa? Allah yang menyuruh, yang memerintahkan dan memberikan takdir aku haid. Padahal udah jam 5:30 sore, setengah jam lagi mau maghrib. Kita udah bilang ini kepada perut kita, jangan haid, jangan haid, jangan haid, jangan haid. Ya kan? Kan gitu kan? Kalau memang haid itu adalah tergantung kita, pasti kita bisa mengaturnya. Ya Allah jangan main, jangan main, jangan main, jangan main. 10 menit lagi mau azan. Tus. Ya Allah, padahal kan ntar malam ganjil. Udahlah kita puasanya batal, tinggal 10 menit. Boleh nggak kita nanti membayar kodonya cuma 10 menit doang? Kan dari pagi. Udah gitu kan, walaupun orang lain nggak tahu kita tuh lagi haid. Kita itikaf ingin mengejar Lailatul Qadar. Allah marah. Kenapa? Karena masjid Allah hanya diminta untuk ya orang-orang yang ya suci. Wa tahir baiti lit-taifin, sucikan. Jadi Lailatul Qadar itu tidak hanya diberikan bagi mereka yang di masjid. Lailatul Qadar Allah berikan tergantung semua manusia yang mempersiapkan diri untuk mencarinya. Karena fadilahnya macam-macam. Yang di masjid aja bisa jadi dia mendapatkan satu pahala tapi tidak mendapatkan pahala yang lain dibanding seorang ibu bidan. Dibanding seorang seorang juru masak. Kalau semua Lailatul Qadar di masjid, terus yang di masjid siapa yang ngurusin sahur? Sedangkan yang itikaf kepengennya cuman makan sahur. Kan ibu-ibu sekeluarga dibawa, kenapa? Nggak mikirin sahur. Tinggal bayar ke panitia, udah langsung ada makan sahur.
Nah kalau panitia emang masaknya di masjid, masaknya di rumah, emang kita sulap dapur masjid biar malaikat nggak keder. Kita juga Lailatul Qadar, apa begitu? Kan enggak. Nah Lailatul Qadar itu Allah berikan dengan pahala yang berbeda-beda. Yang di masjid saja belum tentu mendapatkan semuanya. Karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Pertama, pahalanya itu adalah ya, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya Allah akan lipat gandakan ibadah yang dipilih oleh kita di malam itu. Mereka yang menolong seseorang ketika sedang melahirkan, maka Allah menganggap dia telah menolong bayi yang lahir selama 1000 bulan. Mereka yang masak untuk orang-orang yang sahur, maka dianggap oleh Allah dia memasak untuk orang yang sahur 1000 bulan. Umur 80 tahun aja udah gak bisa masak, ya kan? Tapi ternyata dia berdiri untuk memberikan makan kepada mereka yang sedang sahur, yang sedang itikaf, maka dianggap oleh Allah melakukan kegiatan itu 1000 bulan. Hal yang sama yang di masjid, ternyata itikafnya tidur. Maka dia dianggap tidur di masjid 1000 bulan. Kan gitu. Allah gak zolim untuk yang 1000 bulan. Silahkan kalian punya aktivitas tanggung jawab masing-masing. Kan gitu. Terus yang kedua pahalanya, ganjarannya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat Jibril akan turun. Malaikat Jibril akan turun gak cuma ke masjid, zolim. Tapi dalam hadisnya Rasulullah SAW, idza kanat Lailatul Qadar, ketika malam Lailatul Qadar, maka malaikat Jibril akan turun ke bumi bersama dengan kabatin minal malaikah, rombongan malaikat. Yusallimun, mengucapkan salam. Udah 3 doa. Ya Allah selamatkanlah dia, wa rahmatullah sayangilah dia, wa barakatuh berkahilah dia. Wa yusallun, mendoakan. Doanya malaikat, Allah mafirlahu warhamhu. Kepada siapa? Kata Rasul, kullu abdin, semua hamba. Yang penting bukan di mana dia berada, tapi bagaimana posisi dia dan apa yang dia lakukan. Qaimin, yang penting posisinya siap menyambut malaikat Jibril, sedang berdiri. Au qaidin, atau sedang duduk. Ngapain? Yadkurullaha ta'ala. Sehingga bisa jadi ibu yang udah terlanjur beli tiket, pada udah ngira-ngirain ini malam genap. Ternyata gara-gara perbedaan awal Ramadan, semuanya ganjil. Sedangkan di kereta bukan di masjid. Ya kan? Maka posisikanlah ketika di kereta. Walaupun dia duduk, dia akan mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Yang penting posisinya, berdiri atau duduk, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di masjid, lagi baca Quran, 1000 bulan. Tapi baca Qurannya tengkurap. Kan gitu kan, capek. Ya kan menganggap mulia itikaf di masjid, akhirnya baca Qurannya tengkurap. Dia dapat 1000 bulan, tapi disapa gak sama malaikat Jibril? Tidak. Kenapa? Dia tidak menyambut malaikat Jibril. Jadi di mana dan apa yang kita lakukan. Kemudian ya, fiha bi'idni rabbihim min kulli amr, semua perkara, gak cuma mengucapkan salam. Karena malaikat Jibril akan mengaminkan setiap doa untuk merubah takdir 1 tahun. Karena malam ini adalah malam takdir, malam berubah takdir. Siapa yang dirubah? Yang memang mereka berdoa minta dirubah. Makanya siapkan dari sekarang doa-doa orang-orang yang akan kita rubah takdirnya. Karena setiap orang, setiap anak yang ingin kita doakan bisa jadi takdirnya beda-beda ingin kita rubah. Nah, ini semua berlaku, gak ada yang tahu dari mulai kapan. Apakah dari mulai pada maghrib, apakah mulai pada isya, gak ada yang tahu kapan mulainya. Tapi Allah hanya menyebutkan akhirnya, hatta matola'il fajar. Sampai terbit fajar. Syukur-syukur dari maghrib berarti panjang. Tuh tidur bangun masih diakui. Jangan sampai cuma datang di sepertiga malam terakhir. Pas dari isya kita udah semangat. Begitu sepertiga malam terakhir udah mulai pegel. Akhirnya tengkurap.
wassalam. Makanya Rasulullah menyuruh kita ya tidur terlebih dahulu. Bangunlah di sepertiga malam terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ya, sebenarnya ingin terus ya Bu mencari, tapi waktu sudah menunjukkan jam 11. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum berdoa